なんて無理なんだよ。Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian semua sahabat Rebanas dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan baik dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Pada video ini aku akan melanjutkan review film Parasit 2015. Pada episode ini menceritakan Shinichi yang diharuskan melawan parasit jahat yang luar biasa tangguh. Sedangkan pihak kepolisian kini sudah mengetahui markas persembunyian dari para parasit. Lalu kita disuguhi adegan Tamiya yang sejatinya parasit, tetapi sudah bisa berperilaku seperti manusia. Hal itu dia pelajari karena anaknya yang kini sudah lahir. Nah, kalau kalian semakin penasaran, langsung saja kita simak pembahasannya. Namun sebelum lanjut, seperti biasa guys, silahkan subscribe channel ini bila kalian suka dengan pembahasan alur cerita dari saya. Dan selamat menonton. Diperlihatkan rombongan mobil yang membawa tahanan psikopat yang bernama Uragami. Karena sebelumnya dia mengaku bisa membedakan antara manusia dan monster, dimintalah dirinya untuk mendeteksi setiap tersangka yang dicurigai oleh polisi. Lalu satu persatu mereka disuruh maju untuk menghadap ke cermin. Hal itu dilakukan agar Uragami bisa melihat wajah mereka. Hingga tibalah giliran Shinichi. Awalnya Uragami sempat curiga kepada Shinichi karena mempunyai wajah datar seperti parasit. Namun dirinya ragu dengan tebakannya. Kemudian episode kedua baru saja dimulai. Terlihat Shinichi yang sedang menuju ke lokasi tempat parasit sedang memangsa manusia. Setibanya di sana, Shinichi tanpa basa-basi langsung menghajar parasit itu. Rupanya kekuatan itu dia dapatkan karena sel Miki yang sudah menyatu dengan tubuh Shinichi. Namun tanpa dia sadari, ternyata ada seseorang yang telah memata-matai Shinichi. Keesokan harinya, terlihat wali kota yang sedang menemui Tamiya untuk menanyakan tentang Shinichi yang telah mengancam kehidupan para parasit. Namun di sini Tamiya memberitahu kalau Shinichi melakukan hal itu karena kematian ibunya yang dikarenakan ulah dari parasit. Tidak hanya itu saja, dirinya juga memberitahu agar membiarkan Shinichi tetap hidup untuk menjadi bahan penelitiannya. Keesokan harinya, Tamiya menemui seseorang yang bernama Kuramori yang berprofesi sebagai wartawan. Dan ternyata orang tersebut adalah orang yang memata-matai Shinichi pada waktu kemarin. Rupanya Tamiya menyuruh Kuramori hanya untuk menggali informasi tentang kehidupan Shinichi dan juga Miki. Di sini wartawan itu memberitahu Tamiya kalau dirinya akan membantu pemerintah dengan memberitahu kalau Shinichi adalah parasit. Setelah itu Kuramori pulang untuk menemui putrinya. Keesokan harinya Kuramori kembali membuntuti Shinichi. Namun Shinichi yang sudah mengetahui dirinya menjebak wartawan itu. Karena Kuramori tidak mau mengakui Miki hampir membunuh wartawan tersebut. Namun Shinichi melarang Miki untuk membunuh manusia. Namun pada akhirnya wartawan itu mengakui kalau dirinya telah diperintah oleh Tamiya. Di sini Shinichi mencoba memberitahu kalau Tamiya adalah parasit. Kuramori tak percaya begitu saja dengan ucapan Shinichi. Lantas Shinichi mencoba membuktikan dengan menemui Tamiya dan merekam percakapan mereka berdua. Mengetahui telah dibohongi, di sini wartawan itu malah semakin nekat untuk menggali informasi tentang para parasit. Keesokan harinya, dirinya nekat menemui wali kota yang bertujuan mencari informasi tentang parasit. Oh ya, pada episode yang pertama sudah dijelaskan kalau wali kota itu bekerja sama dengan parasit ya. Lantas wali kota yang merasa Kuramori akan menjadi ancaman, dirinya menyuruh anak buahnya untuk membunuh Kuramori. Namun bukannya Kuramori, justru yang dibunuh adalah anak dari Kuramori. Lantas Kuramori yang melihat anaknya mati membuat dirinya berniat ingin membalaskan dendam. Di sisi lain, Shinichi dan Miki mendeteksi adanya ancaman dari 5 parasit yang mencoba mendekati mereka. Merasa tidak mampu menghadapi mereka, Miki menyuruh Shinichi untuk menghindar. Namun usaha Shinichi percuma karena parasit itu tetap saja mengetahui keberadaan mereka dengan cara mendeteksi Miki. Di sini Miki merasa bingung dengan parasit yang ada di depannya. Hal itu karena parasit tersebut bisa berbagi satu tubuh dengan 5 parasit. Dan ternyata parasit itu adalah dedengkotnya dari para parasit yang bernama Goto. Di sini mereka terlibat baku tumbuk hingga Shinichi berhasil menebas leher parasit itu. Namun saat ingin memastikan, tiba-tiba dari arah lain datang rombongan orang yang sangat ramai. Hal itu membuat dirinya langsung meninggalkan tempat itu. Dan benar saja, sesaat kemudian parasit itu menyatukan lagi bagian tubuh yang telah terpotong-potong.
Shin berpindah ke Tamiya yang sedang bersama anaknya. Layaknya manusia, dirinya mencoba mempelajari perilaku manusia dengan menggendong anaknya. Aduh, melucukan parasit. Tidak hanya itu saja, dirinya juga belajar tersenyum layaknya seperti manusia. Namun tiba-tiba dirinya merasakan kalau ada yang telah mengawasi mereka berdua. Tanpa basa-basi kayak omongan mantan, kemudian dirinya pergi meninggalkan anaknya menuju ruangan parkir. Dan benar saja, di sana ternyata Tamiya berniat akan dibunuh oleh 3 parasit suruhan wali kota. Namun dengan sepelenya Tamiya mengkeokkan mereka dengan mudah. Setelah merasa beres, kemudian dia kembali ke kamarnya. Namun di sana dirinya mendapati anaknya yang sudah hilang. Sesaat kemudian dirinya menerima telepon dari Kuramori, yang ternyata anaknya itu telah diculik oleh Kuramori. Wartawan itu memberitahu Tamiya untuk menemui dirinya di kebun binatang. Sedangkan di sisi lain terlihat para polisi yang sedang bersiap-siap menuju ke gedung wali kota untuk bersih-bersih parasit. Rupanya wartawan itu memberitahu kepala polisi kalau gedung wali kota telah diambil alih oleh parasit. Kemudian saat menuju tempat COD, Tamiya bertemu dengan Satomi. Lantas dirinya meminta nomor Shinichi. Setelah mendapatkan nomor itu, dirinya langsung menelpon Shinichi untuk menemui dirinya di kebun binatang tersebut. Sedangkan di sisi lain terlihat para polisi yang sudah mengepung kantor wali kota untuk mencari parasit yang sedang menyamar. Lalu dengan bantuan uragami dan alat thermal, para polisi itu mendeteksi manusia yang sudah diambil alih oleh parasit. Dibantailah semua parasit yang ada di dalam gedung itu hingga tersisa si wali kota. Sebelum dieksekusi terlihat si wali kota yang sedang berpidato dengan janji-janji manisnya. Namun karena polisi itu sudah muak dengan janji-janji para pejabat, akhirnya dibunuhlah si wali kota itu. Namun mereka dikejutkan kalau sebenarnya si wali kota itu adalah manusia. Lalu tiba-tiba parasit Goto muncul dan membantai semua yang ada di ruangan itu. Sedangkan di sisi lain terlihat si wartawan yang sedang menunggu Tamiya. Di sini Tamiya mencoba menjelaskan kalau penyebab kematian anaknya itu bukanlah ulah Tamiya, melainkan karena ulah wali kota yang merasa terancam dengan Kuramori. Namun si Kuramori yang sudah dendam kusumat, dirinya tidak peduli dengan ucapan Tamiya dan hendak menjatuhkan bayi itu. Sedangkan dari sisi lain, Shinichi datang dan langsung membujuk sekaligus memberitahu Kuramori kalau bayi itu adalah manusia. Dirinya juga mengatakan kalau Kuramori sampai membunuh bayi itu maka dirinya sama saja dengan parasit. Lalu terlihat juga polisi yang sudah mulai berdatangan. Di sini dirinya malah semakin brutal dengan ingin melemparkan bayi itu. Namun dengan cepat Tamiya langsung membunuh Kuramori dan menyelamatkan anaknya itu. Kemudian Tamiya yang merasa kalau ini adalah akhir dari hidupnya, lantas dirinya mendekati Shinichi dengan bermaksud ingin menitipkan anaknya kepada Shinichi. Namun polisi pun yang merasa hal itu adalah sebuah ancaman, mereka pun langsung menembaki Tamiya. Tidak peduli dengan peluru yang menembus ke tubuhnya, Tamiya mencoba melindungi bayi itu dari tembakan polisi. Di sini Tamiya membuktikan lagi kalau parasit juga bisa melindungi manusia. Sebelum kematiannya, Tamiya meminta tolong agar Shinichi mau merawat dan menjaga anaknya itu. Tidak hanya itu, dirinya juga mengatakan kalau parasit sebenarnya bisa hidup berdampingan dengan manusia. Mendengar ucapan Tamiya, Shinichi menjadi teringat dengan ibunya. Lalu dari momen itu juga Shinichi akhirnya bisa kembali menangis setelah dirinya kehilangan sisi manusianya. Singkat cerita, Miki yang mengetahui aura dari parasit Goto, dirinya menyuruh Shinichi untuk kabur dari sana. Namun di sini Goto terus mengejarnya hingga mereka jatuh ke dalam jurang. Merasa tidak mampu mengalahkan Goto, mereka akhirnya merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Goto, yakni seperti pada waktu mengalahkan polisi Mr. A yang ada di episode yang pertama. Ketika Shinichi mencoba mengelabui Goto, Miki pun berhasil menebas leher Goto. Namun karena Miki ini terpisah dengan Shinichi, lantas tenaganya pun berkurang dan Goto langsung membalas serangan dengan menebas Miki. Mengetahui kalau dirinya akan mati, Miki menyuruh Shinichi untuk pergi dari tempat itu. Di sini Miki mencoba menahan Goto dengan sisa-sisa tenaganya hingga dirinya dibunuh oleh Goto. Kemudian Shinichi yang kabur, dirinya mencoba bersembunyi di sebuah gudang.
Sebelum dirinya pingsan, Satomi menelpon untuk menanyakan keberadaan Shinichi. Hingga sesaat kemudian terlihat Satomi yang sudah ada di samping Shinichi untuk merawat luka-luka Shinichi. Di sini Shinichi memberitahu Satomi kalau Miki telah mati. Namun Satomi memberitahu Shinichi kalau masih ada dirinya yang tidak akan pernah meninggalkan Shinichi. Lalu tanpa peduli nanti elapnya pakai apa, mereka pun langsung bermain cocok tanam. Aduh, yang jomblo banyak-banyakin sabar ya. Keesokan harinya, Shinichi yang masih lemas karena cocok tanam semalam tiba-tiba dirinya menyadari kalau Miki ternyata masih hidup. Lantas dia pun langsung menyadari kalau Goto akan menemukan mereka. Dan benar saja, ternyata Goto sudah berada di luar untuk membunuh Miki dan juga Shinichi. Lalu di sini Shinichi mencoba kabur dengan melompat ke ruang pembakaran sampah. Namun Goto berhasil menyusulnya dan terjadilah baku tumbruk. Tanpa bantuan Miki, di sini Shinichi mencoba melawan Goto hingga dirinya berhasil menancapkan pipa besi ke tubuh Goto. Namun saat Goto ingin membunuh Shinichi, tiba-tiba ternyata Miki berhasil kembali lagi dan rupanya Miki telah bersemayam di tubuh Goto dan akan kembali ke Shinichi ketika Goto sedang lemah. Dirinya juga memberitahu kalau besi yang ditancapkan Shinichi itu mengandung bahan kimia beracun yang membuat monster itu saling berontak untuk berebut wadah. Namun karena saking kuatnya parasit itu, saat tubuhnya hancur pun dirinya masih bisa mencoba bangkit dengan menyatukan kembali sel-sel mereka. Lalu karena Shinichi tahu kalau parasit ini akan berbahaya bagi umat manusia, dirinya membunuh parasit itu dengan melemparnya ke pembakaran sampah. Kemudian sebelum film tamat, Miki memberitahu Shinichi kalau dirinya pamit untuk menonaktifkan tubuhnya di tangan Shinichi. Hal itu terjadi karena Miki mengalami kerusakan setelah pertempuran dengan Goto. Kemudian saat mereka berjalan-jalan di pasar, tanpa mereka sadari ternyata psikopat Uragami membuntuti mereka. Di sini Uragami menyandra Satomi untuk menjatuhkannya dari atas gedung. Namun tanpa disadari Shinichi berhasil menyelamatkan Satomi setelah dirinya bermimpi bertemu dengan Miki yang memberitahu agar dirinya bisa kuat menghadapi kenyataan. Ya begitu saja alur cerita film Parasit 2015. Di episode yang kedua ini filmnya lumayan mengena banget sih, karena kita disuguhi dengan adegan yang penuh drama dan juga action. Walaupun alurnya berbeda dengan cerita manganya, namun kesan ketika menonton film ini sih bisa bikin kalian puas dengan alur ceritanya gitu ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini bila kalian suka dengan alur cerita dari saya, dan sampai berjumpa lagi. Wassalam.